bagaimana menerapkan gagasan-gagasan ini pada bisnis. Saya menjelaskan 4 langkah lingkaran kebiasaan yang mendasari semua perilaku manusia: petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. Jika diulang, putaran umpan balik neurologis ini mengarah pada pembentukan kebiasaan baru. Sebagai pengingat, lingkaran kebiasaan dapat dipresentasikan sebagai berikut: petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran. Di langkah-langkah ini, saya telah mengembangkan 4 hukum perubahan perilaku. 1. Petunjuk, membuatnya jelas. 2. Gairah, membuatnya menarik. 3. Tanggapan, membuatnya mudah. 4. Ganjaran, membuatnya memuaskan. Hukum keempat ini dapat diterapkan untuk membuat perilaku apapun menjadi lebih mudah, dan inversi dari setiap hukum dapat diterapkan untuk membuat perilaku menjadi lebih sulit. Dalam bisnis, prinsip yang sama dapat digunakan untuk menciptakan produk yang lebih efektif dan membantu karyawan membentuk kebiasaan yang lebih efektif. Dalam lampiran ini, saya akan mengeksplorasi beberapa contoh bagaimana setiap perubahan dapat diterapkan dalam konteks bisnis. Saya menawarkan ini hanya sebagai titik awal. Hukum keempat perubahan perilaku dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan beradaptasi seiring perubahan kebutuhan dan selera Anda. Saya pikir Anda akan menemukan bahwa aplikasinya hampir tidak ada habisnya. Hukum pertama perubahan perilaku adalah membuatnya jelas. Hukum ini terhubung dengan isyarat, yang merupakan langkah pertama dari lingkaran kebiasaan. Petunjuk adalah segala sesuatu yang menarik perhatian Anda atau perhatian pelanggan Anda dan menandakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seperti yang mungkin Anda perkirakan, petunjuk yang lebih jelas akan lebih mungkin menarik perhatian seseorang dan sebagai hasilnya lebih mungkin untuk ditindaklanjuti. Inilah salah satu alasan mengapa iklan seringkali terasa mengganggu. Banyak iklan yang bersuara keras, cerah, mencolok, dan menarik perhatian. Walaupun mencolok karena iklan tersebut berusaha terlihat sejelas mungkin. Lusinan notifikasi yang menyala di ponsel, layar komputer, jaringan media sosial, dan program perangkat lunak Anda adalah contoh membuatnya jelas bagi pengguna untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Faktanya, banyak perusahaan menemukan bahwa semakin banyak notifikasi yang mereka kirim, pesan teks, email blast, peringatan, dan lain-lain, semakin banyak pengguna yang akan terlibat dalam produk mereka. Bahkan dokter gigi saya sekarang akan mengirim saya 2 email dan 2 pesan teks tentang setiap janji temu. Banyak perusahaan menyadari bahwa setiap pengingat membuat produk atau layanan terlihat jelas lagi dan pengguna ingat untuk kembali lagi. Sebagai pengguna, ini bisa menjadi hal yang luar biasa menjengkelkan. Perusahaan seringkali tampak berlomba-lomba untuk menarik perhatian Anda, dan aplikasi yang paling banyak mengganggu Anda akan menang. Hal sebaliknya juga benar. Untuk mendukung hukum pertama, kita memperkirakan perilaku yang kurang terlihat atau lazim akan kecil kemungkinan untuk terjadi. Slot iklan yang terletak di bagian bawah diklik kurang dari spanduk yang berjalan di bagian atas halaman. Produk yang disimpan di rak paling bawah cenderung tidak akan dibeli, dan seterusnya. Ketika suatu benda atau tindakan tidak terlihat, seringkali hal itu terlupakan. Ini salah satu alasan perusahaan perangkat lunak menyembunyikan tombol seperti batalkan akun dan keluar di tempat yang sulit ditemukan, terletak jauh di dalam pengaturan dan menu. Selain itu, bila memungkinkan, Anda ingin membuat apapun yang dapat mengalihkan perhatian pengguna dan perilaku yang diinginkan tidak terlihat. Tidak mengherankan jika sebagian besar perilaku yang membentuk kebiasaan seperti bermain mesin slot di kasino bersifat menyendiri. Tidak ada jendela, sangat sedikit gangguan, dan hanya mesin slot yang mengelilingi setiap pemain. Sangat mudah untuk masuk ke zona dan terus bermain karena gangguan tidak terlihat dan
perilaku yang diinginkan terlihat jelas. Bisnis dapat memanfaatkan hukum pertama perubahan perilaku dalam banyak cara. Tempatkan produk Anda yang paling menguntungkan di bagian depan toko atau di lokasi yang paling terlihat. Minta karyawan untuk menghapus aplikasi yang mengganggu dari layar utama ponsel mereka sehingga mereka cenderung tidak melihatnya dan mengklik tanpa berpikir panjang. Rancang alur kerja kantor sehingga tugas terpenting berada di lokasi yang paling jelas. Sertakan petunjuk pada setiap produk yang meminta pengguna untuk menampilkan produk Anda di tempat yang menonjol, di rumah atau di layar utama perangkat mereka. Petunjuk yang paling jelas seringkali merupakan petunjuk yang menarik perhatian Anda, dan petunjuk yang menarik perhatian Anda adalah petunjuk yang dapat mengawali suatu kebiasaan. Hukum kedua, perubahan perilaku yang membuatnya menarik. Hukum ini berhubungan dengan keinginan, yang merupakan langkah kedua dari lingkaran kebiasaan. Seperti yang telah kita bahas di hukum pertama, Anda ingin produk Anda terlihat jelas. Misalnya, di bagian atas kotak masuk email, atau di papan reklame besar, atau dipajang di depan toko. Namun, begitu sudah masuk lokasi yang jelas, Anda memerlukan citra yang tercipta di hati pelanggan agar menarik. Setiap perilaku didahului oleh prediksi. Jika menyangkut bisnis, ini berarti segalanya pembelian didahului dengan prediksi. Ini adalah poin kuncinya. Pelanggan tidak membeli produk Anda. Mereka membeli prediksi yang diciptakan dalam pikiran mereka. Mereka melihat semua botol soda di mesin penjual otomatis dan memperkirakan Coca-Cola akan terasa paling enak. Jadi mereka membelinya. Atau mereka perlu membuat website baru dan memutuskan untuk memilih layanan dengan ulasan terbaik karena mereka memperkirakan itu akan menjadi pengalaman yang paling memuaskan. Bagi banyak produk, membuatnya menarik, berarti menjelaskan manfaatnya dengan jelas dan menarik. Inilah sebabnya mengapa Anda kadang-kadang mendengar pemasar dan desainer grafis mengatakan hal-hal seperti kata-kata adalah desainnya atau peniruan adalah masalah desain. Pemilihan kata yang tepat membuat pesan menjadi menarik dan produk indah di benak pelanggan. Dalam banyak kasus, mempersonalisasi pesan dapat menjadi cara efektif untuk menerapkan hukum kedua, perubahan perilaku. Karena produk seringkali lebih menarik jika terlihat relevan dengan kehidupan pelanggan. Jika Anda seorang penulis lepas, akan lebih ampuh membaca halaman penjualan dengan judul "Cara Tepat Menggandakan Penghasilan Anda sebagai Penulis Lepas" daripada membaca "Cara Menggandakan Penghasilan Anda". Nadanya sama, tapi nada pertama terasa seperti dibuat untuk Anda. Strategi ini akan lebih ampuh lagi jika Anda bisa menggunakan nama depan orang tersebut. Bayangkan, jika penulis lepas yang disebutkan di atas bernama Olivia dan dia menerima email dengan subjek Olivia, inilah cara menggandakan penghasilan Anda sebagai penulis lepas. Demikian pula, banyak pengacara online membuat penawaran yang sangat dipersonalisasi daripada menawarkan produk untuk manajer. Mereka menampilkan teks yang berbeda di halaman penjualan, tergantung siapa yang melihat layar, bergantung pada jabatannya. Satu orang melihat produk untuk Chief Financial Officer dan orang lain melihat produk yang sama ditawarkan untuk manajer pemasaran. Strategi ini dapat digunakan di hampir semua bidang kehidupan. Setiap orang menjual sesuatu, meskipun itu tidak terasa seperti penjualan. Dokter menjual perubahan gaya hidup sehat kepada pasiennya. Pelatih menjual kerja tim kepada pemainnya. Orang tua menjual keterampilan hidup kepada anak-anak mereka. Menjadikan pesan Anda bersifat pribadi, sesuatu yang sederhana seperti menyebutkan nama orang lain, membantu terhubung dengan orang lain dengan cara yang bermakna dan merupakan salah satu cara untuk membuat perubahan menjadi lebih menarik. Amazon menggunakan personalisasi setiap hari. Perusahaan seringkali memamerkan barang yang baru-baru ini dilihat pelanggan atau produk yang serupa dengan yang pernah mereka beli di masa lalu. Menghabiskan uang di Amazon menjadi sangat menarik karena pelanggan selalu melihat apa yang relevan bagi mereka. Tentu saja, personalisasi individu tidak selalu memungkinkan. Namun, bisnis seringkali dapat mempersonalisasi dalam skala besar jika mereka memasangkan produk dengan identitas yang kuat. Misalnya,
Misalnya, Toyota telah mampu menghubungkan mengemudikan Prius dengan sikap ramah lingkungan. Jika Anda adalah tipe orang yang sangat percaya pada upaya membantu lingkungan, maka membeli Prius adalah salah satu cara untuk menunjukkan identitas Anda kepada orang lain. Produk langsung menjadi lebih menarik bagi konsumen. Produk langsung menjadi lebih menarik bagi konsumen tipe tertentu karena terasa seperti perpanjangan identitas mereka. Jenis koneksi ini bisa sangat kuat, yang berarti mungkin berguna untuk menonjolkan identitas yang diwakili produk Anda. Strategi lain yang dapat meningkatkan daya tarik suatu produk yang saya bahas secara rinci di bab 10 adalah dengan menonjolkan norma-norma sosial. Manusia sangat dipengaruhi oleh orang banyak. Jika Anda tidak menunjukkan kepada pelanggan bahwa orang lain seperti mereka menggunakan produk Anda kepada orang-orang di kode pos mereka, dari kota asal mereka, dan tim mereka, dan lain-lain, mereka sendiri akan lebih cenderung menganggapnya menarik. Ada peringatan penting di sini terkait pembingkaian. Jika orang menganggap perilaku yang dibutuhkan produk Anda jarang terjadi, Anda harus membingkai mereka yang memiliki perilaku tersebut secara positif. Mencapai status 60% jutawan membaca satu buku setiap hari. Dengan produk baru kami, Anda juga bisa. Jika orang lain menganggap perilaku yang dibutuhkan produk Anda adalah hal biasa, maka bingkailah mereka yang melakukan hal tersebut. Jangan lakukan dengan cara yang negatif, menyimpang dari norma. 75% orang di lingkungan Anda membayar lebih rendah dari Anda untuk tagihan energi mereka. Terakhir, Anda dapat membuat produk apapun menjadi lebih menarik dengan menerapkan hukum perubahan perilaku ketiga dan keempat. Perilaku yang murah, mudah dilakukan, biaya sosial yang rendah, dan imbalan langsung adalah hal yang menarik. Perilaku yang mahal, sulit dilakukan, biaya sosial yang tinggi, imbalan yang tertunda tidaklah menarik. Mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana membuat kedua hukum tersebut menguntungkan Anda. Hukum ketiga, hukum perubahan perilaku yang ketiga adalah buat itu mudah. Hukum ini dikaitkan dengan respon, yaitu perilaku atau kebiasaan sebenarnya yang Anda lakukan. Perilaku lebih mungkin dilakukan ketika perilaku tersebut mudah, yaitu ketika perilaku tersebut dapat dicapai dengan mudah. Dari sudut pandang bisnis, mungkin cara paling efektif untuk menerapkan hukum perubahan perilaku ketiga adalah dengan memetakan rantai perilaku yang harus dilakukan pelanggan untuk membeli produk atau menggunakan layanan Anda, dan kemudian mencari area yang memungkinkan Anda melakukan hal tersebut. Mengurangi gesekan yang terkait dengan tugas tersebut. Bayangkan, layanan ride-sharing pertama seperti Uber atau Lyft, saat peluncurannya, mereka dapat memetakan rantai perilaku yang harus dilakukan pelanggan untuk melakukan perjalanan melintasi kota, berjalan di luar, menunggu taksi lewat di jalan, masuk berkendara melintasi kota, tiba tujuan, mengeluarkan kartu kredit atau uang tunai, membayar perjalanan, memasukkan kembali kartu kredit atau uang receh ke dalam dompet atau tas, keluar dari mobil, dan lain-lain. Kemudian, perusahaan dapat melihat setiap tahap dan bertanya pada diri mereka sendiri bagaimana mereka dapat mengurangi hambatan yang terkait dengan tugas tersebut atau menghilangkan langkah tersebut sepenuhnya. Bagaimana kita bisa mempermudah berjalan di luar? Bagaimana jika pengguna dapat mengunduh aplikasi yang dapat memanggil mobil dari ponsel mereka dan tidak perlu berjalan keluar sama sekali? Bagaimana kita bisa mempermudah menunggu perjalanan? Bagaimana jika kami memberitahu pengguna berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga tumpangan tiba? Kemudian mereka bisa berjalan keluar pada saat yang tepat. Bagaimana kita bisa mempermudah masuk ke dalam mobil? Tidak ada perubahan. Bagaimana kita bisa mempermudah berkendara melintasi kota? Daripada menyerahkannya pada pengemudi, kami dapat menampilkan rute di telepon pengguna dan telepon pengemudi. Kini pengguna dapat memberikan saran jika ingin menempuh jalan lain, dan pengemudi dapat mengandalkan GPS untuk informasi dan rute terkini. Bagaimana kita bisa mempermudah pembayaran perjalanan?
kami sudah memiliki aplikasi di ponsel pengguna. Bagaimana jika kami meminta pengguna mengunggah informasi kartu kreditnya? Kemudian mereka dapat membayar secara otomatis dan langsung keluar dari mobil begitu tiba, dan seterusnya. Dalam bab 12 dari kebiasaan Atomic Habit, saya menulis bisnis adalah pencarian tanpa akhir untuk memberikan hasil yang sama dengan cara yang lebih mudah. Idenya adalah membuat setiap tahapan proses senyaman mungkin. Pertimbangkan garis waktu kebijakan pengiriman Amazon. 1994 Amazon didirikan. 2002, Amazon meluncurkan pengiriman super hemat gratis dengan pengiriman gratis untuk pesanan di atas $99. 2005, Amazon meluncurkan Amazon Prime dengan pengiriman 2 hari gratis untuk semua produk. 2014, Amazon meluncurkan baca saat buku Anda dikirim, sehingga orang yang membeli buku versi cetak dapat membaca versi Kindle secara instan sambil menunggu pembelian tiba melalui pos. 2018, Amazon meluncurkan pengiriman bahan makanan gratis dalam waktu 2 jam. Amazon terus berupaya memberikan pelanggan apa yang mereka inginkan dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Dapat dikirimkan secara gratis. Dapat dikirimkan gratis dalam 2 hari. Dapat dikirimkan gratis dalam 2 jam. Dapatkan sekarang sambil menunggu kami mengirimkannya kepada Anda secara gratis dalam 2 hari. Bisnis yang hebat menghilangkan setiap titik hambatan yang dapat mereka pikirkan untuk membuat perilaku yang diinginkan menjadi semudah mungkin. Hukum keempat. Hukum perubahan perilaku yang keempat adalah membuatnya memuaskan. Tahap terakhir dari lingkaran kebiasaan adalah imbalannya. Jika ada imbalan yang diasosiasikan dengan suatu perilaku, rasanya menyenangkan dan memiliki akhir yang memuaskan, maka kita punya alasan untuk mengulanginya di masa depan. Dalam bab 15 dari kebiasaan Atomic Habit, saya berkata, 3 hukum perilaku yang pertama membuatnya jelas, membuatnya menarik, dan membuat itu mudah. Meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan dilakukan. Hukum keempat tentang perubahan perilaku membuatnya memuaskan, meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terulang di waktu berikutnya. Ini melengkapi lingkaran kebiasaan. Dalam bisnis, kita dapat mengatakan bahwa membuat produk atau layanan Anda memuaskan, meningkatkan kemungkinan pelanggan akan kembali lagi di lain waktu. Ini adalah tahap keempat yang menutup lingkaran dan mendorong pelanggan Anda untuk terbiasa menggunakan produk atau layanan Anda. Kecepatan pemberian imbalan merupakan faktor penting dalam hukum perubahan perilaku yang keempat. Pelanggan harus segera merasa sukses meskipun hanya dalam hal kecil setiap kali mereka menggunakan produk atau layanan. Paling tidak, produk tersebut harus memecahkan masalah, yaitu menyelesaikan keinginan yang mereka alami dalam hukum kedua. Dan jika memungkinkan, produk tersebut juga harus menyelesaikannya dengan kejutan atau kegembiraan. Menciptakan pengalaman yang memuaskan memerlukan keseimbangan antara hukum kedua, buatlah menarik, dan hukum keempat, buatlah memuaskan. Karena tingkat kepuasan Anda terkait langsung dengan tingkat harapan dan keinginan Anda. Bahaya membuat janji yang terlalu besar adalah Anda akan membuat orang membeli 1 kali, namun mereka tidak punya alasan untuk membeli lagi. Pikirkan, diskon besar-besaran yang tidak diikuti dengan pengalaman hebat, atau tim penjualan membuat janji yang tidak dapat dipenuhi oleh tim produk. Ekspektasi yang besar mungkin memicu satu penjualan, namun Anda tidak akan pernah menciptakan kebiasaan membeli. Salah satu cara untuk menerapkan hukum keempat adalah dengan memberikan sedikit kepuasan. Sepanjang pengalaman, misalnya, produsen mobil mulai menambahkan suara mesin palsu ke mobil dan truk mereka untuk menciptakan suatu geraman yang memuaskan saat pemiliknya menginjak pedal gas. Contoh tambahan dibahas dalam bab 15 dari kebiasaan Atomic Habit, seperti menambahkan rasa pada permen karet atau pasta gigi. Tentu saja, prinsip yang sama dapat diterapkan untuk membantu karyawan di perusahaan manapun membangun kebiasaan yang lebih baik.
Perilaku dapat diperkuat dengan memberikan sedikit pujian dan dorongan sepanjang hari kerja. Salah satu pendiri yang saya wawancarai berbicara tentang metode sederhana yang digunakan perusahaannya untuk membuat pekerjaan lebih memuaskan. Setiap orang mendapat post-it note dalam bentuk tangan, katanya. Ini disebut 5 dan setiap kali seorang melakukan sesuatu yang melebihi batasnya, hal ini akan terlihat di dinding komunitas di ruang istirahat dan semua orang melihatnya. Ini hanya tentang merayakan perilaku yang ingin Anda perkuat. Di akhir bulan, kami memiliki beberapa dan membacakannya dengan lantang kepada semua orang, lalu membagikan beberapa kartu hadiah. Semua orang naik dan mengambil beberapa dan kemudian menemukan orang yang tertulis di dalamnya dan kemudian memberikannya kepada mereka. Kami ingin meraih kemenangan kecil sepanjang waktu. Perilaku yang membuat Anda merasa baik, yaitu perilaku yang langsung diikuti dengan rasa puas atau pujian atau dorongan atau kesenangan, adalah jenis perilaku yang ingin Anda ulangi di masa mendatang. Ringkasan, contoh klasik dari produk yang membuat ketagihan adalah mesin slot, dan tentu saja Anda akan menemukan bahwa mesin tersebut menerapkan keempat hukum perubahan perilaku. Jadikan itu jelas. Mesin slot sangat menguntungkan dan kasino mengetahuinya. Itu sebabnya hal pertama yang mereka lakukan adalah memperjelasnya. Jumlah mesin slot melebihi permainan meja 100:1 di hampir setiap kasino. Jadikan itu menarik. Banyak mesin slot elektronik yang secara strategis menggunakan efek nyaris celaka untuk menciptakan rasa penghargaan yang palsu. Nyaris terjadi ketika simbol pemenang muncul tepat di atas atau di bawah garis pembayaran. Bayangkan mengetuk tombol putar, melihat roda berputar, dan melihat 2 buah ceri berbaris, tetapi buah ceri ketiga nyaris meleset. Anda hampir memenangkan jackpot. Perasaan hampir itu menipu otak Anda untuk memperkirakan imbalannya kini lebih dekat dari sebelumnya. Dengan sedikit usaha lagi, Anda mungkin bisa mendapatkannya. Setelah nyaris terjadi, sistem penghargaan di otak Anda akan menyala dengan antisipasi. Banyak mesin yang sengaja diprogram untuk menghasilkan kejadian nyaris celaka lebih sering daripada yang terjadi secara kebetulan. Dengan menggoda jackpot, para desainer membuat permainan lebih menarik. Namun mereka juga menipu pengguna dengan membuat mereka merasa kemenangan semakin dekat meskipun peluang menang tidak lebih baik dari sebelumnya. Buat itu mudah. Seluruh pengalaman bermain slot dirancang agar mudah. Kursi-kursinya cukup nyaman untuk diduduki berjam-jam. Kebanyakan mesin bahkan tidak mengharuskan Anda menarik tuasnya lagi. Memainkan ronde lainnya semudah menekan tombol spin. Saat Anda kehabisan uang, kasino mempermudah mungkin untuk mendapatkan lebih banyak. Banyak mesin slot memungkinkan Anda membayar langsung dari tempat duduk Anda. ATM selalu mudah diakses dan opsi penarikan tunai dan penarikan debit tersedia saat rekening Anda kosong. Jadikan itu memuaskan. Satu-satunya bagian pengalaman yang tidak memuaskan adalah kehilangan uang, dan mesin slot dirancang untuk menyembunyikannya sebaik mungkin. Mereka menyulitkan untuk mengetahui berapa banyak uang yang Anda belanjakan. Mesin slot tradisional hanya berupa tuas dan satu roda, tapi mesin slot elektronik memungkinkan pengguna memainkan beberapa roda secara bersamaan. Bayangkan sebuah layar dengan 100 roda mesin slot kecil yang berputar sekaligus. Setiap kali Anda menekan tombol putar, Anda bertaruh 101 sen per roda. Katakanlah Anda menang dengan 30 roda selama bermain. Mesin akan menyoroti 30 kemenangan Anda. Lampu berkedip padam sebagai perayaan dan mesin memutar suara koin yang berdenting ke piring. Rasanya seolah-olah Anda memenangkan 30 sen. Tetapi sebenarnya Anda menghilangkan 70 sen. Mesin membingkai kekalahan sebagai kemenangan. Setelah kasino memasuki suatu area, tingkat kecanduan judi meningkat dalam radius 50 mil. Dalam beberapa kasus, angkanya 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut sebuah laporan, pelanggan kasino bertaruh lebih dari 37 dolar miliar per tahun. Lebih besar daripada pengeluaran orang Amerika untuk menghadiri acara olahraga, 17,8 miliar dolar. Pergi ke bioskop, 10,7
miliar dolar dan membeli musik 6,8 miliar dolar. Ini adalah efek yang Anda dapatkan ketika Anda menerapkan keempat hukum perubahan perilaku sekaligus. Ketika semua tuas diarahkan ke arah yang sama, kemungkinan perilaku tertentu akan meningkat pesat.